dan tempat buat Prof. Bagir ya untuk memaparkan tema atau topik pada hari ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembatasan masa jabatan presiden. Silakan Prof. Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suara saya? Iya, terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tema pokok saya hanya terbatas pada soal masa jabatan saja gitu. Dan kalau sudah bicara tentang panjang pendeknya masa jabatan itu, sebetulnya itu urusan cendekiawan pakar ilmu politik, ilmu pemerintahan dan pengamat politik gitu ya. Kita orang hukum kan sekedar mengatakan ini pasalnya, kamu mau ikut boleh, nggak mau ikut boleh. Ya. Karena itu politik seperti kata tadi Profesor Aidil yang akan mempunyai permainan gitu ya. Kita kan begitu gitu ya. Jadi hukum itu belum menjadi panglima gitu. Masih sangat bagaimana mobilisasi politik itu yang akan menentukannya gitu. Menurut saya, mungkin saya salah gitu ya. Dan saya hanya melihat hukum saja. Profesor Aidil tahu bahwa saya nggak pernah ngerti politik gitu. Tahu. Baik, kita mulai begini. Saya ingin mengenang peristiwa menjelang pemilihan presiden tahun 19 yang lalu. Saya buat catatan begini. Ada pelajaran konstitusional dari JK Yusuf Kala. Kebetulan JK alumni HMI gitu ya. Tapi kalau saya menyebut itu pelajaran konstitusional bukan karena beliau alumni HMI, karena menurut saya memang betul begitu gitu. Menjelang pemilihan presiden 19 yang lalu itu disebut-sebut beliau masih bisa enggak jadi wakil presiden lagi, karena beliau sudah pernah 2 kali menjadi wakil presiden. Untuk mendapat ketegasan itu, beliau mengajukan melalui pengacara ke Mahkamah Konstitusi, minta ketegasan apa maksudnya hanya 2 kali masa jabatan itu. Nah, MK memutuskan pengertian 2 kali itu baik 2 kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ya. Dan itu memang merupakan kelaziman. Amerika Serikat juga mengartikan bahwa 2 kali itu ya berturut-turut dan tidak berturut-turut. Dan praktek juga begitu. Ini penting juga pelajaran konstitusional. Gitu. Karena dengan demikian ada kepastian konstitusional apa artinya itu. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini dari sudut hukum, orang mau bicara tentang menambah masa jabatan presiden jadi 3 kali, sepanjang bunyi pasal 7 itu, seperti dikatakan Profesor Aidil tadi, ya tidak sesuai. Tentu saja sesuai dengan mobilisasi politik Anda, bisa saja dengan mengubah pasal 7 itu lagi, itu sesuai dengan kemauannya. Ya. Itu ininya yang pertama gitu ya. Kedua, saya ingin mengenang lagi. Ini peristiwa di Bandung tahun 66. Aidil masih belum ada gitu ya. Ya. Belum lahir. Ya. Bung Hatta suatu tempo berkunjung ke Bandung. Beliau sering ke Bandung karena memberi kuliah Fakultas Ekonomi. Tahun 66 itu memberi ceramah di ITB dan berbagai tempat. Suatu waktu Bung Hatta ke Bandung dan
bertemu di suatu rumah, jadi tidak besar-besaran gitu ya. Saya sudah lupa lagi di Bandung agak selatan, entah di mana gitu ya. Yang datang adalah orang-orang yang dekat dengan beliau gitu, ditambah beberapa aktivis pada waktu itu yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa. Beliau biasa memberikan sambutan. Beliau sambutannya mesti serius gitu, tidak pernah nggak serius gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang itu ya mahasiswa aktivis kalau nggak salah, mengatakan karena begini, Bung Hatta, Pak, mengapa pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu hanya mengatakan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali, tidak ada pembatasan berapa dapat dipilih kembali. Ini dalam konteks Orde Baru, di mana presidennya kalau tidak salah sampai 7 kali dipilih yang sama itu. Yang terakhir terpaksa mengundurkan diri karena didemo oleh Profesor Aidil CS gitu ya. Nah, Bung Hatta menjawab sederhana. Jabatan presiden itu berat. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang mau terus-menerus mau jadi presiden. Nyatanya mau gitu ya. Dan ini mengingatkan ahli-ahli ilmu politik itu apa yang dikatakan Montesquieu ya. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan itu mengandung greedy, ada unsur greedy-nya, unsur ya tamak gitu kalau bahasa harfiahnya gitu, atau bahasa ininya kesenangan gitu ya. Dan bagian lain Montesquieu dalam buku itu The Spirit of Laws itu, The Spirit of Law itu mengatakan bahwa pengalaman secara menunjukkan pengalaman tetap constant experience menunjukkan kepada kita siapa saja yang berkuasa itu dia cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Have to abuse the authority. Dan dia ingin menjalankan kekuasaan itu kemana-mana aja, sesenang-senangnya aja gitu. Jadi kekuasaan itu mempunyai unsur abuse of power yang kemudian sangat populer pada kita, Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely itu ya, populer dalam surat beliau itu. Nah, jadi itu ininya gitu ya. Jadi unsur membatasi kekuasaan itu. Pada ketika awal reformasi itu 99 itu didahulukan gitu. Karena kita tidak ingin mengulangi lagi pengalaman masa lalu itu. Ya, jadi dianggap merupakan hal yang sangat prinsipil itu sebetulnya itu. Prinsipilnya bukan hanya karena kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsipilnya karena kita ingin betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu, prinsip negara hukum yang atau prinsip konstitusionalisme itu, yang esensinya ada pembatasan lah kekuasaan itu, dan masa jabatan itu merupakan salah satu cara, satu metode untuk membatasi kekuasaan itu. Nah itu yang kemudian yang ketiga tentu kita sebagai orang, sebagai negara yang di tengah-tengah bangsa-bangsa juga melihatlah praktek di negara lain gitu ya. Bagaimana sih jabatan presiden itu?
sebelum amandemen ke-22 Amerika tahun 51 itu, masa jabatan presiden itu juga, periode jabatan itu tidak ditentukan, hanya dikatakan dipilih 4 tahun. Tetapi sejak presiden pertama George Washington itu, tidak ada presiden yang lebih dari 2 kali sampai masa jabatan Franklin Roosevelt yang sampai 4 kali. Tapi yang keempat, kalau nggak salah, itu cuma 3 bulan beliau meninggal karena serangan jantung digantikan oleh Presiden Truman. Karena itu pada tahun 47, Kongres Amerika mulai mengambil inisiatif untuk mengadakan amandemen yang kemudian amandemen ke-22 itu menjadi 2 kali saja. Gitu ya. Bahkan ada negara-negara yang lebih ekstrim. 1 kali saja. Pada saat ini 1 kali itu Philippines misalnya, itu hanya 1 kali saja, 6 tahun. Jauh sebelum itu, masih tahun 17, konstitusi tahun 17 itu Meksiko 1 kali 7 tahun. Saya tidak tahu sekarang. Nah, Switzerland malah lebih ekstrim lagi. Cuma setahun masa jabatan itu. Karena memang kekuasaan yang besar gitu ya. Dan tidak boleh dipilih lagi. Gitu ya. Perancis sampai hari ini itu, Undang-Undang Dasar hanya mengatakan masa jabatannya. Mula-mula masa jabatan itu 7 tahun. Pada tahun 2000 yang lalu amandemen menjadi 5 tahun. Tapi tidak pernah disebutkan berapa kali. Tetapi sampai hari ini, Presiden Perancis terutama pada Republik kelima ini, tidak ada yang lebih dari 2 kali masa jabatannya, 3 orang. Yang lain 1 kali cukup. Jadi ini merupakan tradisi konstitusional yang ada di mana-mana. Jadi kalau kita mau berpanjang-panjang, itu agak juga selain jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dari tradisi berdemokrasi, tradisi negara hukum, tradisi konstitusionalisme itu mestinya tidak. Lagi-lagi kehendak politik bukan urusan ahli hukum tata negara, ya. Gitu ya. Nah, jadi ini hal yang perlu mendapat perhatian. Tentu saja kita mengatakan, ya itu kan kita tinggal ubah saja Undang-Undang Dasar. Dan konstitusional. Undang-Undang Dasar membuka kesempatan untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu. Kita ubah. Ya. Nah, ada beberapa pelajaran Undang-Undang Dasar mengenai perubahan Undang-Undang Dasar itu. Ada ahli yang mengatakan bahwa konstitusi itu mengandung 3 hal. Pertama, konstitusi itu merupakan charter of government, charter of states, piagam negara yang mengatur tentang organisasi dan jabatan-jabatan dalam negara, termasuk pembatasan masa jabatan itu. Itu kalau Profesor Satya nanti ingat itu mengenai pelajaran Lohman mengenai hal itu. Kemudian yang kedua katanya, konstitusi itu merupakan the guardian, merupakan pelindung, merupakan penjaga. Apa yang maksud the guardian ini oleh penulis ini adalah guardian untuk guardian for the constitutional rights, untuk hak-hak konstitusional rakyat. Undang-Undang Dasar itu mengatur itu. Itulah yang kita kenal ada hak asasi. Gitu ya. Yang ketiga, katanya karakter Undang-Undang Dasar konstitusional merupakan covenant of the people, merupakan satu kesepakatan bangsa itu. Karena itu tidak semestinya itu digonjang-ganjing mudah-mudah diubah gitu ya. Mestinya tidak gitu. Nah,
Ada seorang yang kemudian jadi Presiden Amerika namanya Madison. Dia itu dikenal juga sebagai the father of the Constitution of the United States. Dia katakan undang-undang dasar itu tidak baguslah kalau sering-sering diubah. Kalau sering-sering diubah, kata Madison, itu akan mendorong timbulnya faksionisme. Faksionisme itu akhirnya pada perpecahan-perpecahan. Yang kedua, katanya itu tidak baik untuk demokrasi. Karena demokrasi itu antara lain mencerminkan berbagai perbedaan-perbedaan, artinya memberi peluang perbedaan-perbedaan dan memang kenyataan perbedaan itu. Karena itu membutuhkan satu proses yang peaceful, yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi kalau diubah terus, maka itu akan memperlemah hal itu. Nah, tergantung pada kita, apakah kita memperlakukan undang-undang dasar itu sebagai charter, sebagai guardian atau covenant, atau sebagai satu basis untuk memelihara demokrasi itu, gitu ya. Nah, ini barangkali perlu dipertimbangkan, ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, saya ini agak berpikir praktis, ya, mengenai kekinian, gitu ya. Dalam situasi seperti sekarang di tanah air kita, begini banyak masalah yang begitu besar dihadapi oleh Republik, dihadapi oleh rakyat, dihadapi oleh pemerintah. Mulai dari pandemi dan bermacam-macam persoalan. Soal ekonomi yang begini berat dan sebagainya. Kita membutuhkan memelihara satu situasi yang peaceful. Jangan sampai rakyat bertanya-tanya maunya apa sih pemimpin-pemimpin ini, gitu ya. Apalagi kalau nanti mahasiswa mulai bertanya mau apa sih pemimpin-pemimpin ini, gitu ya. Saya kira tolonglah ada kearifan, gitu, hal-hal seperti itu, gitu ya, menghadapi situasi seperti ini, gitu ya. Mungkin saya tidak begitu ngerti soal ini. Jadi hal-hal itu yang ingin saya ingatkan. Terakhir, ya, yang saya ingin ingatkan begini, bagaimana sikap kita sebagai cendekiawan, sebagai insan akademis lah, itu yang istilah konstitusionalnya itu prosa ideal, insan akademis yang bernapaskan Islam, gitu ya. Saya ingin mengingatkan ada satu ungkapan dari seorang hakim agung Amerika. Namanya Oliver Wendell Holmes. Dia menjadi hakim agung selama 30 tahun. Antara 1902 sampai 1932. Wendell Holmes mengatakan begini dalam suatu perkara, dia dissenting dalam perkara ini yang berkait dengan freedom of thoughts, kebebasan berpendapat. Dia katakan begini, bukanlah kebebasan berpendapat kalau pengertian kebebasan itu hanya terhadap orang-orang yang setuju dengan pendapat kita, gitu. Jadi orang itu bebas sepanjang yang diomongkannya akur dengan pendapat kita. Freedom of thought itu atau adanya kebebasan berpikir itu, kebebasan pendapat itu ada katanya kalau kita membiarkan pendapat orang yang kita benci, ya, sampai begitu, ya, itu baru namanya membiarkan pendapat orang yang kita benci, itu baru namanya. Nah, kita juga begitu, ya. Bolehlah orang berpendapat, istilah saya dalam tulisan saya ini mendengung-dengungkan hal seperti nggak apa-apa.
Tapi tolonglah, kita mempunyai undang-undang dasar, kita mempunyai prinsip-prinsip asas sendi-sendi ketatanegaraan, kita mempunyai model-model peradaban yang sudah berjalan dengan baik, ya. Kita juga menghadapi kenyataan-kenyataan yang baru ini, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi ini, ya. Tentu saja, saudara-saudara, ya, tergantung di mana kita menempatkan undang-undang dasar. Diajarkan juga pada kita bahwa ada kalanya undang-undang dasar itu hanya sekedar alat saja, gitu ya. Kita pakai pada waktu itu sesuai dengan interest kita, tidak kita pakai pada waktu itu dengan interest kita. Kita ingat misalnya Undang-Undang Dasar Stalin tahun 36. Undang-Undang Dasar Stalin itu sangat bagus, gitu ya. Isinya lengkap, ada hak asasi segala macam. Dia yang buat, Stalin buat. Tapi pemerintahannya tidak ada urusan dengan Undang-Undang Dasar itu sama sekali. Bahkan ada satu buku yang menulis, saya lupa lagi, orang yang mati di zaman Stalin itu hampir sama banyaknya dengan jumlah orang yang mati di tangan Hitler, gitu ya. Gambarannya, gitu ya, kekejamannya itu. Nah, penutup, Profesor Aidil, dalam kaitan dengan gagasan itu, saya senang mendengar komentar Presiden yang mengatakan saya tidak berminatlah urusan itu atau apalah, atau bahasanya mengatakan bahwa tidak tertarik soal itu. Tapi alangkah baiknya, ya, kalau Presiden lebih tegas, karena ini menyangkut beliau. Sebab yang sudah menjabat 2 kali pada saat ini kan beliau, bukan orang lain, gitu ya. Jadi mesti yang dimaksudkan 3 kali itu adalah ditujukan kepada beliau. Alangkah hebatnya, alangkah monumentalnya kalau beliau mengatakan bahwa tidak boleh ada 3 kali itu, 2 kali cukup. Tidak boleh ada pemikiran untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Seandainya itu, sejarah akan mencatat, seperti juga sejarah mencatat pesan terakhir dari George Washington, ya, yang sangat terkenal itu, yang disampaikan secara tertulis dan dimuat oleh berbagai surat kabar pada waktu itu, pada 1798-1999 itu dimuat dan sampai sekarang masih dapat dibaca, di mana beliau mengatakan sudah 2 kali, ya, saya tidak akan ini lagi. Dalam salah satu buku autobiografi kecil tulis beliau ketika dikatakan yang tentang George Washington, ini konsekuensi republik. Republik itu berbeda dengan kerajaan. Karena kerajaan itu ya terus menerus, ya. Tapi kalau republik itu mesti ada batasnya, gitu ya. Kita harus, sebab akhirnya kembali kepada Montesquieu. Saya agak senang malam ini Montesquieu. Montesquieu mengatakan bahwa demokrasi itu selamat kalau ada virtue, ya, ada kebajikan. Saya dalam tulisan-tulisan saya katakan kalau ada ketulusan. Jadi kita ini butuh ketulusan. Ketulusan yang melaksanakan Undang-Undang 45 itu bukan hanya bunyi Undang-Undang Dasar 45 itu, seperti pesan dari founding fathers kita sebagai starts ide, di dalamnya mengandung berbagai starts ide. Itulah saja Profesor Aidil dan semua teman-teman para cendekiawan HMI dan lain-lain yang ikut dalam diskusi kita ini. Itu catatan kecil. Seperti tadi saya katakan, urusan ini akan sangat ditentukan oleh sikap para ahli ilmu politik, pada pengamat politik dan pemerintahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.